Halo semua, perkenalkan nama saya Felis Kristo Areva dengan NIM 102042415156. Kali ini saya ingin mempresentasikan UTS Sistem Basis Data yang dimulai dengan ERD. Nah, di ERD sendiri ada yaitu namanya pelanggan, menyimpan data pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key dan juga nama pelanggan. Di sini juga ada transaksi, mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai origin key, dan waktu transaksi. Di sini juga ada detail transaksinya, yaitu menyimpan detail setiap produk yang ingin dibeli pada transaksi tertentu dengan atribut ID transaksi, ID produk, dan keduanya adalah sesama primary key dan juga origin key. Ada kuantitas dan total harga. Produk menyimpan data produk yang akan ingin dijual. Diisi atribut ID produk sebagai primary key-nya, nama produk, harga, dan ID kategori adalah origin key. ID brand juga termasuk origin key. Ada kategori, menyimpan kategori produk. Atributnya ada ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Brand, menyimpan data merek produk. Atributnya ada ID brand sebagai primary key dan nama brand. Nah, relasi antar entitasnya. Nah, pertama, di sini ada pelanggan ke transaksi. Di sini pelanggan itu dan transaksi memiliki banyak transaksi atau disebut one to many. Pelanggan dan transaksi one to many. Atau bisa disebut juga setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, di sini juga ada transaksi ke detail transaksi. Nah, mereka termasuk juga one to many, di mana setiap detail transaksi hanya terkait dengan satu transaksi saja. Di sini ada juga produk ke detail transaksi. Nah, di sini termasuk one to many, di mana setiap produk hanya memiliki satu kategori, dan di sini ada produk to brand. Di sini juga termasuk one to many karena setiap produk hanya memiliki satu brand. Nah, penjelasan dari alur data tersebut adalah setiap pelanggan yang berbelanja akan tercatat pada tabel pelanggan. Saat pelanggan melakukan transaksi, data transaksi dicatat di tabel transaksi dengan menghubungkan ID pelanggan. Setiap transaksi dapat terdiri dari beberapa produk yang dibeli. Detail pembelian tiap produk dicatat di tabel detail transaksi yang menghubungkan ID transaksi dan ID produk. Nah, dan setiap produk memiliki kategori dan brand tertentu. Dan kategori dan brand tersebut disimpan terpisah untuk menghindari redundansi dan memudahkan pengelolaan. Nah, sekian penjelasan IRD ini, dan kita akan lanjut ke yaitu adalah relasional. Nah, di tabel relasional sendiri memiliki ID pelanggan yang sebagai primary key, penanda unik setiap pelanggan. Nah, di tabel kedua ada transaksi, mencatat setiap transaksi yang dilakukan pelanggan dengan atributnya waktu transaksi sama dengan waktu terjadinya transaksi tersebut. Di sini juga ada ID pelanggan sebagai origin key-nya yang menghubungkan ke tabel pelanggan dan ID transaksi sebagai primary key untuk transaksinya. Relasinya adalah satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya memiliki satu pelanggan. Nah, di sini juga ada table detail dengan table detail transaksi. Menyiapkan detail setiap produk yang dibeli dalam suatu transaksi dengan atributnya, yaitu ID transaksi sebagai origin key ke transaksi dan nama pelanggan sudah ada di tabel pelanggan. Nah, ada juga kuantitas sebagai jumlah produk yang dibeli, ada ID produk sebagai origin key ke produk,
relasi mereka adalah satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi atau banyak produk dibeli dalam satu transaksi. Di sini juga ada tabel produk, menyimpan produk yang dijual dengan atributnya ID produk sebagai primary key produk, ID brand sebagai origin key ke brand, ID kategori sebagai origin key ke kategori, dan harga sebagai harga produk, nama produknya sebagai nama produk. Relasinya adalah satu produk memiliki satu brand dan satu kategori, tetapi satu brand atau kategori bisa mempunyai banyak produk. Kita masuk table brand. Nah, table brand sendiri menyimpan data brand atau merek-merek produk dengan atributnya yaitu ID kategori sama dengan primary key dan nama kategori sebagai nama kategori. Relasinya adalah pelanggan melakukan transaksi, setiap transaksi dicatat di tabel transaksi dan mengacu pada ID pelanggan. Setiap transaksi terdiri dari satu atau lebih detail detail transaksi atau produk yang dibeli dan jumlahnya dicatat di tabel detail transaksi. Setiap produk memiliki brand dan kategori yang diambil dari tabel brand dan kategori. Kesimpulan dari relational model sendiri adalah memastikan data pelanggan, transaksi, produk, brand, dan kategori tersimpan rapi dan saling terhubung. Relasi antar tabel menggunakan pelacakan siapa membeli apa dan kapan, banyak apa, sebanyak berapa, serta termasuk kategori dan brand apa. Dan kita akan masuk ke DDL. Nah, DDL sendiri atau Create Database to serba beli susu adalah membuat database dengan nama serba beli susu dan langsung menggunakannya untuk proses selanjutnya. Nah, nama ID pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan terdiri dari dua kolom dengan sebutan ID pelanggan sebagai primary key atau kunci unik untuk setiap pelanggan. Nah, nama pelanggan untuk menyimpan nama pelanggannya. Nah, kita masuk ke tabel kategori. Nah, di tabel kategori sendiri ada ID kategori dan nama kategori. ID kategorinya sebagai primary key dan nama kategorinya untuk nama kategori. Nah, tabel kategori sendiri itu menyimpan data kategori produk, misal makanan, minuman, dan sebagainya. Tabel brand. ID brand, di sini ada atributnya ID brand dan nama brand. ID brandnya sebagai primary key dan nama brand untuk nama sebuah brand. Tabel brand berfungsi untuk menyimpan data merek produk-produk. Dan kita masuk ke tabel produk. Di sini ada atributnya ID produk, harga, ID kategori, ID brand, dan juga origin key-nya sebagai ID brand dan origin key satunya lagi sebagai ID kategori. Nah, di ID produknya sendiri ada primary key, nama produknya untuk nama sebuah produk, harga untuk sebuah harga, ID kategori dan ID brand sebagai origin key yang menghubungkan produk ke tabel kategori dan brand. Nah, kita lanjut ke Nah, di sini juga ada waktu. Waktu transaksinya eh, tercatat untuk mencatat kapan terjadinya sebuah transaksi. Jadi, misal kita membeli sebuah barang atau produk dari brand tertentu, maka akan tampil sebuah waktu transaksinya yang dimana tidak boleh kosong, yang bakal muncul di ID pelanggan. Nah, di sini juga ada detail transaksi dengan atribut ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan juga total harga. Nah, ID transaksi sendiri dan ID produk sebagai kombinasi primary key dan origin key. Kuantitas untuk jumlah produk yang akan dibeli, total harga untuk total harga produk yang ingin dibeli. Nah, dengan gini, struktur tabel dan relasi seperti ini
Pada database Toserba Beli Seru ini dapat menyimpan data pelanggan, produk, kategori, brand, transaksi, dan detail secara dan saling terhubung. Kita lanjut ke DML. Nah, DML sendiri yaitu bisa mengisi data pelanggan pada bagian pertama, yaitu ke dalam tabel pelanggan. Setiap pelanggan memiliki ID unik dan nama. Data ini penting untuk mengetahui siapa saja yang melakukan transaksi di toko atau sistem penjualan. Kedua yaitu mengisi data kategori produknya. Mengisi data kategori produk ke tabel kategori 156 ini adalah untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, misal makanan instan, minuman, dan sebagainya. Dengan adanya kategori, analisis penjualan per jenis produk menjadi lebih mudah. Ini contohnya. Nah, sekarang kita isi data brand. Nah, data brand sendiri adalah menunjukkan asal produk dan juga memudahkan sebuah pencarian produk. Seperti ini contohnya seperti Sari Roti, So Nice, Torabika, dan juga Wardah. Yang dimana ini bisa memudahkan beberapa pelanggan untuk mencari makanan sesuai dengan produk-produk dan pencarian tertentu. Nah, kita lanjut ke mengisi data produk. Nah, data produk sendiri adalah setiap produk memiliki nama dan harga, kategori, dan brand. Data produk ini menjadi inti dari transaksi yang akan dicatat, karena setiap transaksi pasti melibatkan suatu produk. Dan kita lanjut ke mengisi data. Mengisi data produk. Data produk. Nah, data produk sendiri adalah setiap produk memiliki nama, harga, kategori, dan juga brandnya masing-masing. Ini menjadi inti dari transaksi yang akan dicatat karena setiap transaksi pasti melibatkan sebuah produk. Nah, kita lanjut ke mengisi data transaksi. Nah, mengisi data transaksi sendiri adalah setiap transaksi akan mencatat pelanggan yang melakukan pembelian dan waktu transaksi. Data ini penting untuk melakukan pelaporan dan juga penjualan analisis perilaku pelanggan. Yang terakhir yaitu detail transaksi. Detail transaksi sendiri adalah mencatat apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, jumlah dan total harganya, memungkinkan analisis lebih detail dan lebih rata. Dan bisa juga bisa mencatat pembelian per transaksinya. Nah, kita lanjut ke normalisasi. Normalisasi 1INF adalah data harus disimpan dalam bentuk tabel, di mana setiap kolom hanya berisi satu nilai atau atomic value. Tidak boleh ada atribut dengan nilai ganda atau multi value. Contoh pada gambar tabel tersebut, transaksi masih berisi data yang berulang dan beberapa kolom menampung lebih dari satu informasi. Nah, kita lanjut ke 2NF atau second normal form. Pada tahap second normal form, kita menghilangkan partial dependency, yaitu atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian daripada primary key. Caranya adalah memecahkan tabel menjadi beberapa tabel yang lebih spesifik seperti tabel pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi. Setiap tabelnya hanya menyimpan data yang benar-benar berkaitan dengan primary key-nya. Dan kita lanjut ke terakhir 3NF atau third normal form. Nah, pada tahap third normal form kita menghilangkan relasi transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.
struktur second normal form pada gambar sudah memenuhi tri-normal form karena tidak ketergantungan tidak langsung antara atribut non-K. Nah, dengan melakukan normalisasi hingga tri-normal form, database kita menjadi lebih rapi, efisien, dan meminimalisir terjadinya anomali data. Sekian penjelasan UTS basis data dari saya. Semoga bisa menjadi pelajaran dan juga pembelajaran bagi kalian juga. Sekian dari saya, Filius Kristo Areva. Terima kasih.